Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Azizah, biasa dipanggil Azizah. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, teman-teman, dengan adanya saya di sini, saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah materi agama Islam. Nah, sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen materi agama Islam, yaitu Bapak Dr. Irham MA PD. Dan teman-teman sekalian semuanya. Nah, di sini yaitu tugasnya mini riset di sekolah. Nah, sekolahnya itu bisa SD, SMP, dan SMA, dan jenjang yang lainnya. Nah, di sini saya mengamati ataupun mengobservasi sekolah dasar Islam, yaitu bernamakan Sekolah Dasar Islam Tahta Syajar di Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di slide pertama yaitu tentang bahwa tugas ini adalah tugas akhir atau UAS di semester 4 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di slide pertama ini. Nah, di slide kedua ini yaitu biodata. Nama saya Siti Nur Azizah. Saya dari kelas Paralel 1 semester 4 Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, bisa dilihat di sini ya. Yang ketiga yaitu profil sekolah yang diobservasi. Nah, sekolah ini Sekolah Dasar Islam Tahta Syajar. Nah, bisa dilihat ya. Dan yang terhormat itu saya ucapkan kepada Bapak Misbahul Akhyar SPD selaku Kepala Sekolah SD Tahta Syajar. Nah, sebelumnya apa sih pengertian mini riset ini? Nah, teman-teman bisa lihat lah, mini riset adalah sarana untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perubahan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap. Jadi, dari pembelajaran ini kita bisa untuk mengajari ataupun kita memberi teladan yang baik untuk para pendidik ataupun peserta didik yang kita ajar. Nah, selanjutnya yaitu kita ngebahas tentang kurikulum. Kenapa kita harus membahas kurikulum? Karena kurikulum adalah hal yang penting untuk pendidikan. Nah, kurikulum itu sendiri apa sih? Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi, kurikulum adalah arahan ataupun kiblat untuk membahas tentang pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, kurikulum itu penting teman-teman. Nah, kurikulum itu biasanya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan ataupun pemerintah. Dan kita bisa untuk mengikuti arahan dari kurikulum tersebut dengan kita membuat modul ajar. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita menggunakan modul ajar yang kita buat sendiri dengan memenuhi kriteria di kurikulum Merdeka ini. Kurikulum yang digunakan di tahun ini yaitu kurikulum Merdeka, dan tepatnya itu pada bulan Juli tahun 2023 sudah dilaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, sebelum dilaksanakannya kurikulum Merdeka, sekolah-sekolah sebelumnya, sekolah-sekolah lainnya maksudnya, yaitu menggunakan kurikulum 13. Dan tentunya di dalam kurikulum 13 maupun di kurikulum Merdeka ini sama-sama dengan pengajaran yang baik ya tentunya. Hanya saja kurikulum Merdeka ini diadakan karena untuk melanjutkan atau mungkin yaitu memperbaiki dari kurikulum 13 sebelumnya. Nah, jadi dengan adanya kurikulum Merdeka ini kita lebih memfokuskan kepada kreativitas dari guru dan peserta didik. Bahan buku ajar yang digunakan di kelas 3 SD Tahta Syajar didapat dari Dinas Pendidikan. Nah, jadi bukunya itu didapat oleh Dinas Pendidikan, dan juga di sekolahnya ini memakai juga buku dari penerbit Erlangga dan lainnya.
Nah, bisa dilihat. Nah, ini adalah cover dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 SD. Nah, buku tersebut didapat oleh Dinas Pendidikan dan merupakan buku tersebut sudah kurikulum merdeka. Nah, bisa dilihat dari gambarnya yang penuh warna dan dengan gambar yang menyenangkan di mata. Nah, di bab pertama ini ketika saya masuk di kelas ke-3 SD ini, nah karena baru memulai buku kurikulum merdeka ini, jadi pada masuk awal di kelas itu membahas tentang seperti mengulang pembelajaran di tahun sebelumnya ataupun pada waktu kelas 2. Nah, jadi ketika memasuki kelas itu kita mengingat kembali tentang pelajaran yang sudah kita pelajari. Dan selanjutnya yaitu guru menjelaskan tentang di bab pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku, dengan judul seperti itu. Nah, di bab pertama ini yang pertama dibahas adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Guru menjelaskan di dalam isi buku tersebut kepada murid-murid sekalian. Dan ketika guru sudah selesai untuk menjelaskan tentang sikap percaya diri tersebut, yaitu selanjutnya guru mengambil perhatian peserta didik untuk bernyanyi bersama-sama. Di buku ini sudah diajarkan. Nah, kita bisa lihat di video ini, teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini adalah lagu dari pertama, yaitu di bab pertama tentang sikap percaya diri. Sikap percaya diri banyak teman-teman yakin dalam hati penuh sendirian. Nah, itulah lagunya. Nah, bisa dijelasin lagi lagunya itu seperti ini. Sikap percaya diri banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, dengan lagu tersebut, guru menggunakan metode dengan bernyanyi dan membuat ataupun mengajak untuk peserta didik untuk berani maju ke depan menyanyikan lagu tersebut. Nah, jadi dengan adanya metode seperti itu mengajarkan kepada kepercayadirian terhadap peserta didik. Nah, jadi langsung dipraktekkan dari pembelajaran tersebut. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu wawancara terhadap guru PAI. Nah, perkenalkan, nama beliau adalah Guru Ibu Zulaifa SPDI. Beliau biasa dipanggil dengan Ibu Iif. Nah, beliau ini mengajar di kelas 1, 2, dan 3. Beliau menerangkan menjawab pertanyaan wawancara, yaitu bagaimana menghadapi ketika siswa itu peserta didik mulai bosan ataupun bercanda. Beliau mengatakan bahwa di kurikulum merdeka ini mengajarkan tentang ice breaking pada awal permulaan kelas, yaitu memulai dengan bernyanyi bersama dan berceria bersama dengan adanya sebuah tepuk tangan ataupun tepuk tangan semangat dan tepuk tangan lainnya, begitu. Dan bagaimana pendapat tentang kurikulum merdeka ini? Beliau mengatakan bahwa kurikulum merdeka ini mudah, cuman mungkin karena baru pertama kali jadi agak sulit untuk mempraktekannya karena banyaknya praktek lapangan, seperti itu, teman-teman. Namun kurikulum merdeka ini untuk bukunya lumayan bagus dan banyak gambar yang menarik. Nah, selanjutnya itu wawancara terhadap murid. Nah, wawancara dari murid tersebut mungkin lebih spesifik saja ya. Murid ataupun peserta didik ini lebih
senang ataupun lebih gembira dengan adanya kurikulum merdeka. Karena di setiap kurikulum merdeka ini banyak kreativitasnya, yaitu seperti ice breaking pada saat permulaan kelas, dan lagu-lagu pembukaan kelas, dan untuk semangat dari pembelajaran. Jadi saat pembelajaran itu tidak ada rasa bosan. Dan di bahan buku ajar juga lebih menarik perhatian peserta didik karena banyak macam gambar yang berwarna dan dengan gambar yang menarik di mata gitu. Nah, jadi saat kegiatan wawancara itu bagaimana sih pendapatnya tentang kurikulum merdeka dengan kurikulum 13 ini? Bagaimana? Apakah mudah dengan kurikulum merdeka atau dengan kurikulum ke-13? Ternyata jawabannya yaitu sebenarnya lebih mudah untuk kurikulum 13. Mungkin karena kurikulum merdeka ini kan baru dan lebih ke praktek lapangan, lebih banyak untuk mengerjakannya praktek lapangan. Nah, jadi agak kesulitan sebagai guru untuk mengikuti arahan dari kurikulum merdeka. Namun ada juga kelebihan dari kurikulum merdeka ini, yaitu lebih mudah dan lebih berwarna ataupun lebih ceria karena banyak kreativitasnya dan banyak menggunakan keceriaan seperti ice breaking, pembukaan dengan lagu, dan itu juga berpengaruh kepada peserta didik agar tidak bosan di dalam kelas. Jadi dengan adanya semangat dari pembelajaran seperti itu. Alhamdulillah, gimana teman-teman? Paham apa enggak? Oke, biar lebih dijelasin lagi gini ya teman-teman. Nah, setelah saya berpengalaman mengobservasi di sekolah dasar Islam ini, di sekolah yang saya observasi itu sudah memakai kurikulum merdeka. Nah, teman-teman pasti tahu dong kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang terbaru di tahun ini. Nah, di tahun ini sudah beberapa sekolah, mungkin di tahun ajaran baru ini sudah melaksanakan semua kurikulum merdeka ini. Nah, ketika saya mewawancarai dari guru PAI, bagaimana sih bagaimana pendapatnya ketika mengalami kurikulum merdeka ini? Apakah ada kejanggalan ataupun kesusahan dalam kurikulum merdeka ini? Dan tentunya dari dua belah pihak itu ada yang mengatakan bahwa kurikulum merdeka dan kurikulum 13 ini pastinya hanya melanjutkan saja, namun ternyata lebih mudah untuk menjalani ataupun menggunakan kurikulum kurtilas ini lebih mudah. Dan kurikulum merdeka ini tentunya lebih memfokuskan kepada modul ajar. Jadi setiap modul ajar ataupun yang kita disebut itu RPS itu ternyata lebih banyak ataupun lebih spesifik atau lebih melihatkan bagaimana setiap metode pengajaran di kelas. Nah, itu teman-teman. Jadi itu. Nah, mungkin ada keluhan bahwa kurikulum merdeka ini terlalu ribet karena banyak banget kita tuh metode ataupun kita tuh harus berkreatif ataupun kita harus kreatif untuk membuka setiap pembukaan kelas itu dengan terencana ataupun dengan modul ajar tersebut. Tapi mungkin itu ya kekurangannya, dan tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini siswa lebih semangat dan tentunya nggak bosen karena setiap pertemuan di kelas itu memakai metode. Kayak misalnya kita itu memakai metode ice breaking. Nah, di situ ketika saya mengobservasi kelas tersebut dengan pembukaan di buku tersebut yaitu dengan menyanyi bersama-sama begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai penjelasan dari saya. Terima kasih ya teman-teman udah menyimak video dan penjelasan tugas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa di like. Lagi-lagi jangan lupa di like ya teman-teman.
Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SD Tata Syajar, Bapak Mislahul Akhyar. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran karena telah menerima saya untuk mengobservasi sekolah di kelas 3 SD ini. Dan kepada guru wali kelas Ibu Iip yang biasa dipanggil Ibu Iip, saya berterima kasih banyak dan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran telah menerima di wawancara. Dan untuk semuanya, dari sekolah dasar Islam Tata Syajar, saya sangat berterima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa salat.